Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu. Semalam telah berlalu, ku memuji, ku bersyukur, memuliakan nama-Mu. Allah Bapa, Putra Roh Kudus, terima kasih. Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, Ragi Roti pada pagi hari ini akan kita mulai, tapi namun sejenak marilah kita berdoa. Tuhan Allah Bapa yang Maha Kasih, terima kasih atas berkat-Mu, sehingga pada pagi yang indah ini Tuhan masih memberi kesempatan kami untuk menghirup udara segar pada pagi yang indah. Tuhan, bentar latihan kami merenungkan apa yang hendak kami bacakan dalam ayat suci-Mu, Tuhan. Kiranya Tuhan beri kesempatan, beri kepintaran, kepandaian, sehingga apa yang kami sampaikan adalah kehendak-Mu saja. Terima kasih Tuhan. Kiranya doa singkat tak sempurna ini kami naikkan ke hadirat dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, Ragi Roti pada pagi hari ini akan saya beri judul Menempa Iman. Sedangkan ayat yang akan kami bacakan pada pagi hari ini saya ambilkan dari Markus 1 ayat 9 sampai dengan 15 yang demikian. Pada waktu itu datanglah Yesus dari Nazaret di tanah Galilea. Ia dibaptis di sungai Yordan oleh Yohanes. Pada saat ia keluar dari air, ia melihat langit terkoyak dan roh seperti burung merpati turun di atasnya. Lalu terdengarlah suara dari surga, "Engkaulah anakku yang kukasihi, kepadamulah aku berkenan." Segera sudah itu roh memimpin dia ke padang gurun. Ia di padang gurun itu ia tinggal 40 hari lamanya. Dicobai oleh iblis, ia berada di sana di antara binatang-binatang liar dan malaikat-malaikat melayani dia. Sesudah Yohanes ditangkap, datanglah Yesus ke Galilea memberitakan Injil Allah. Katanya, waktunya telah genap, kerajaan Allah sudah dekat, bertobatlah dan percayalah kepada Injil. Demikian bacaan pada pagi hari ini. Nats bacaan yang akan saya ambil adalah Markus 1 ayat 13 yang demikian. Di padang gurun ia tinggal 40 hari lamanya. Dicobai oleh iblis, ia berada di sana di antara binatang-binatang liar dan malaikat-malaikat melayani dia. Itulah nats yang kita ambil dari Markus 1 ayat 13. Menempa iman. Iman ditempa supaya nampak jati diri kita.
jati diri sebagai ciptaan Allah, sebagai umat kesayangan yang terkasih. Umat kesayangan yang dimaksud adalah siapapun yang mau tinggal di dalam ikatan perjanjian kasih karunia. Dengan menjadi umat kesayangan terkasih Allah, maka takdir penciptaan pun terrealisasi. Apakah yang menjadi takdir penciptaan kita? Takdir penciptaan untuk semua orang adalah sama. Tidak lain memuji, menghormati, dan mengabdi Tuhan Sang Pencipta. Permasalahannya di dunia ini menyediakan banyak jalan. Tidak semua jalan menuju perealisasian takdir ciptaan ini. Banyak yang salah arah sehingga malah menempuh jalan sebaliknya. Bersyukur bahwa Putra Allah yang terkasih datang ke dunia untuk menunjukkan jalan itu. Dengan mendengarkan dan mentaati Sang Putra Allah, sebagaimana dimaksud dalam kisah Injil, maka jalan mewujudkan takdir penciptaan pun menjadi terang. Tidak ada lain kecuali dengan mengikuti jejaknya di dunia. Bagaimanakah cara mengikuti jejak Kristus? Disinilah pentingnya mengikuti bacaan kitab suci sesuai tahun liturgi. Injil Markus yang dibaca hari ini secara singkat dan padat meringkas peristiwa penting dalam kehidupan Tuhan. Ketika dibaptis Yohanes, langit terkoyak dan roh seperti burung merpati turun ke atasnya. Dari surga pun menggema suara, "Engkaulah anakku yang kukasihi, kepadamulah aku berkenan." Markus tidak menjelaskan bagaimana perasaan Yohanes yang campur aduk ketika mendengar wibawa dan keagungan suara tersebut. Dengan segala cipta, jiwa, rasa, berikut imajinasinya, Markus hendak menyerahkan kepada pendengar Injilnya, tentu termasuk kita sekarang ini. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, inilah yang telah saya sampaikan tentang sedikit apa yang dimaksud dengan menempa iman. Di sini adalah inti dari apa yang kita sampaikan hari ini adalah kisah Injil yang harus terwujud dalam kehidupan kita, sehingga apa yang kita lakukan adalah menurut apa yang ada di dalam kitab suci. Semoga kita bisa mengikuti apa yang menjadi kehendak Tuhan dalam kehidupan sehari-hari. Amin.